Tahukah kita, kalau otak manusia mampu menyimpan dan mengelola informasi sebesar 2,5 petabyte? Petabytes adalah sebuah unit memori yang satuannya berisi 1024 terabytes, di mana 1 terabyte sendiri merupakan 1024 megabytes. Tentu hal tersebut cukup besar untuk ukuran sebuah memori, dan menakjubkannya, otak kita telah memilikinya tanpa batas. Kalau dianalogikan, 2,5 petabyte itu seperti kita bisa mengolah 3 juta jam acara televisi. Tetapi nanti dulu, penelitian terbaru para ilmuwan menunjukkan, kalau otak manusia mampu menyimpan dan mengelola data yang bahkan lebih besar dari 2,5 petabyte. Cukup menakjubkan bukan, kapasitas otak kita ini? Hanya saja meskipun kita telah dilengkapi otak super canggih, yang mampu mengelola pikiran apapun, namun tetap saja kadang kita KO dan merasa terlalu banyak pikiran, atau yang sering kita sebut dengan istilah, overthinking. Secara sederhana, overthinking adalah kondisi seseorang yang memilih memikirkan segalanya secara berlebihan dalam porsi yang tidak seimbang. Saat mengalami overthinking, seseorang akan merasa pikirannya kacau, di mana dirinya merasa memiliki beban yang berlebihan di dalam otaknya, yang membuatnya mengalami gejala-gejala seperti kehilangan fokus, kelelahan mental dan perubahan mood yang berlebihan. Pertanyaannya, kalaulah kita memiliki otak super yang mampu mengelola banyak data, lalu kenapa kita bisa mengalami overthinking? Pastinya ada beberapa alasan utama yang menjadi dasar kenapa seseorang bersikap overthinking. Satu hal yang paling umum, adalah karena kurangnya pasokan energi tubuh. Meski otak mampu bekerja sebagai mesin pemroses data multitasking yang powerful, tetap otak tidak menyukai pekerjaan multitasking yang berlebihan. Itulah kenapa, otak hanya mengalokasikan lebih sedikit energi ke neuron-neuron yang menanggapi informasi di luar fokus perhatian kita, saat pikiran kita semakin banyak. Dalam pergerakannya, otak terus-menerus menggunakan sekitar 20% dari energi metabolik kita, dan ini terjadi bahkan saat kita sedang mengistirahatkan pikiran kita saat tidur. Konsumsi energi akan terus bertambah seiring sibuknya kita mengelola pikiran. Uniknya, otak adalah organ yang suka menghemat energi. Untuk menghemat penggunaan energi metabolik saat diri diliputi oleh begitu banyak informasi dalam waktu sekaligus, maka otak hanya akan memfokuskan energinya kepada apa yang menjadi perhatian kita. Sayangnya kita tidak terlalu pandai dalam memetakan perhatian. Saat dibombardir dengan begitu banyak aliran pikiran, kita memilih untuk berpikir, kalau itu semua adalah penting untuk dipikirkan. Keputusan kita yang menganggap seluruh aliran pikirannya penting ini, tidak diiringi dengan pasokan energi tubuh yang meningkat, akhirnya jasad kita merasa kewalahan. Kewalahan inilah penyebab utama overthinking, karena otak hanya memberi lebih sedikit energi untuk pikiran yang berada di luar fokus perhatian kita. Tetapi sebenarnya, hal tidak menyenangkan seperti overthinking tidak harus terjadi apabila kita mampu mengatur aliran pikiran kita dengan baik. Belajar memfokuskan perhatian kita pada tugas atau pemikiran tertentu, dapat mengubah cara otak mengalokasikan energinya yang terbatas. Dan inilah kemampuan yang kita butuhkan untuk mengatasi overthinking, yaitu memanage pikiran di dalam otak. Pikiran adalah aliran informasi yang tertangkap dan terproses oleh otak dalam kesadaran. Boleh dibilang manusia memang selalu akan hidup di dalam pikirannya, kita tidak bisa menghentikan aliran pikiran ini, karena kita memang membutuhkannya. Tetapi bukan berarti kita selalu harus bersedia diri, menjadi korban dari pikirannya sendiri. Penggunaan kata korban bukan tanpa alasan, karena apabila tidak dikendalikan, pikiran kita akan selalu hadir untuk mempermainkan diri kita sendiri. Ambil contoh saat kita melamun dan membiarkan otak kita menvisualkan apa yang terlintas oleh pikiran. Saat pikiran menvisualisasikan apapun, maka bagian jasad otak merespon persis sebagaimana yang divisualisasikan. Misalnya jika kita membayangkan diri bergelantungan di seutas tali dan melakukan lemparan bebas,
maka bahan kimia yang diproduksi oleh otak kita dan impuls listrik yang dikirim ke otot-otot kita, identik dengan yang akan dikirim jika kita benar-benar melakukannya. Rasa takut langsung menjalar, padahal kita tidak sedang bergelantungan dimanapun, kita hanya sedang membayangkannya. Hal ini terjadi karena otak tidak mengetahui perbedaan antara pikiran nyata dengan pikiran imajinasi. Itulah kenapa aliran pikiran membuat seseorang yang tidak mampu mengatur pikirannya menjadi korban. Akhirnya, istilah overthinking pun muncul. Padahal sebenarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar banyak pikiran. Setiap manusia diberi seperangkat otak yang berfungsi sama kuatnya untuk memproses data informasi apapun. Apabila terjadi perbedaan kinerja, maka ini tidak sepenuhnya tentang otak, tetapi juga tentang bagaimana kita mengendalikan dan mengelola yang berlangsung di dalam otak. Sudah menjadi keniscayaan, kalau seseorang tidak bisa mengendalikan apa yang tidak dikenalnya, dengan mengenal kembali diri, maka kita akan lebih mampu memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh mampu beroperasi dengan baik dan benar, sesuai keniscayaan yang sebenarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang adalah kembali belajar, yaitu kembali belajar mengendalikan aliran pikiran. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah dengan belajar meditasi pikiran. Kami akan membahas tuntas tentang meditasi pikiran pada video kami yang selanjutnya. Hal yang kami harapkan Anda mengerti pada akhir video kali ini adalah, bahwa ketidakteraturan hanyalah awal keteraturan. Maksudnya, apapun hal yang tampak buruk saat ini, semuanya bisa dibentuk menjadi lebih baik. Hal yang paling penting justru bagaimana kita bisa memunculkan keinginan, untuk mau memilih membentuk semuanya menjadi lebih baik. Setiap pilihan didasari oleh kesadaran yang sadar akan kebutuhannya, dan setiap kesadaran hanyalah tentang diri kita sendiri. Jadi sudahkah kita sadar kalau sikap overthinking kita ini hanyalah pilihan yang bisa kita rubah? Sadarilah sahabatku, ternyata overthinking ini hanyalah jalan yang akan menjadikan diri kita lebih baik. Kalau begitu, tidak ada cara lain yang lebih sopan, kecuali kita mensyukuri keadaan ini lebih dahulu, sambil kita terus merubahnya menjadi lebih baik lagi dengan tetap bersyukur. Salam semesta.